Nih, udah jebol. Dia itu kasih tidak usah dia. Tidak usah pakai itu sudah. Dalam nanti 20%. Jadi kan ganjil ya. Enggak kayu asik itu. Nyender. Balik itu tanda pelapor peluk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina sayyidina Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan pada malam Jumat, malam mulia, malam berkah, malam yang mana dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru salatu alayya fi Lailatul Azhar wa Yaumul Gharra. Wa Yaumul Gharra wa Lailatul Azhar, artinya malam yang cemerlang dan juga hari yang terang benderang, yaitu hari Jumat. Jadi malam Jumat kita disuruh banyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, dan kita juga berada pada bulan Maulid, bulan kelahirannya Rasulullah SAW. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam Jumat, dan berada di bulan Maulid, bulan kelahirannya Rasulullah SAW. Kita masih duduk bersama, masih mengaji tentang apa yang penting dalam hidup kita, dan itu semua adalah tentang baginda Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruhnya ini untuk apa? Untuk mazhar, sebagai untuk kita itu melihat bahwa sesungguhnya ada nabi kita yang sangat cinta kepada kita, sehingga di athar disebutkan bahwa laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan pernah menciptakan langit dan bumi ini dan alam semesta ini. Dan Rasulullah SAW, beliau adalah nabi sebelum seluruh anbiya, sehingga sewaktu Nabi Adam tobat kepada Allah, maka beliau memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammadin. Akhirnya Allah bertanya, ya Allah, aku memohon kepada engkau untuk terima taubatku dengan kemuliaan yang namanya Muhammad. Akhirnya Nabi Adam ditanya, dari mana kamu kenal namanya Muhammad? Ini arah fi gawaimil arsy maktubun asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bahwa syahadat tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Berkata, jadi tidak mungkin kata Nabi Adam kamu menyambung nama kamu, mensetarakan nama kamu, kecuali nama tersebut, orang tersebut, makhluk tersebut adalah makhluk yang paling kamu cintai. Maka Allah terima taubatnya. Jadi kita di dunia, maulid kita untuk Rasul tidak meriah. Maulid kita di dunia apa? Tidak meriah. Maulid perayaan untuk gembira dengan Rasul tidak meriah di dunia. Kapan meriahnya? Nanti di akhirat. Begitu kita masuk ke dalam kubur, kita disebut man rabbuka wa man nabiyuka. Kemudian apa? Mau di mahsyar, siapa di situ Islam kita? Syafaatul uzma Rasulullah SAW. Begitu juga kita lewat di mahsyar, yang siap terlalu besar, siapanya terlalu besar Rasulullah. Yang pertama ketuk pintu siapa? Rasulullah. Di atas pintu surga terusnya apa? Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu masuk surga, tulisan di surga apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi seluruh surga itu merayakan tentang apa? Tentang baginda Rasulullah. Perayaan terbesar di akhirat nanti. Nah, kasihan yang bahas masalah maulid, mengatakan maulid itu sesuatu yang bid'ah, maulid itu sesuatu yang salah, nanti pasti akan sakit hati. Kenapa? Di akhirat semuanya itu merayakan tentang apa? Tentang Rasulullah SAW. Jadi alhamdulillah kita umat Islam. Dan karena kita umat Islam,
dan kita bisa berterima kasih kepada yang bawa kita, yang mengajarkan kita, yang mendidik kita, yang menjadikan kita tenang ibadah kepada Allah, memahami jalan sampai kepada Allah, itu baginda Rasulullah. Kita gembira dengan kelahirannya, yaitu bulan terakhirnya bulan Maulid yang sekarang kita berada dalamnya. Jadi kita gembira, kita senang dengan apa? Dengan bulan Maulid. Kita gembira dengan bulan Maulid, bulan kelahirannya Rasulullah SAW. Dan kita yakin di akhirat juga kita akan senang dan gembira dengan bulan kelahirannya Rasulullah SAW. Dan kita akan terus gembira dengan baginda Rasulullah SAW. Sehingga dikatakan bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah SAW, beliau adalah mazhar. Beliau adalah tampak daripada pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah bersabda, "Wa inna ma'ana rahmatul muhdah." Saya ini adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada kalian semua. Jadi apa, kita bersyukur kita sebagai umatnya. Dan setelah kita umatnya bagaimana? Kita juga senang kalau Nabi kita itu ulang tahun. Senang kalau Nabi kita itu merayakan kelahirannya. Siapa yang suruh kita senang pertama kali? Yaitu Rasulullah SAW. Ketika ditanya beliau oleh sahabat, "Limadza tasum yaumul isnin?" Faqala, "Fi dzalikal yaum wulidtu wa dzalikal yaum uhiya ilayya." Ketika Rasulullah ditanya, "Kenapa kamu berpuasa pada hari Senin wahai Rasulullah?" Maka beliau bersabda, "Hari Senin saya ini dilahirkan, dan juga pada hari Senin saya mendapat wahyu." Jadi Rasulullah apa? Senang dari kelahirannya sendiri. Rasulullah juga senang begitu mendapat wahyu. Jadi siapa yang merayakan pertama kali? Yaitu Rasulullah, bukan ulama. Terserah mau puasa kayak caranya, atau bukan puasa, mungkin dia mau sedekah, terserah. Kita juga seperti itu. Kita mau puasa hari Senin, kita mau Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, kita mau sedekah, kita mau kasih orang hadiah, atau kita apapun, itu semua bentuk apresiasi perayaan gembira kita dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cinta kepada Rasulullah, merayakan kelahiran Rasulullah itu tidak perlu dalil. Buktinya adalah kita cinta kepada Rasulullah itu adalah dalil terkuat. Kalau kita bahas masalah cinta, maka apa yang kita perlu dalil? Satu orang di negara, istana negara habiskan 100 miliar, 120 miliar untuk apa? Untuk hari kemerdekaan Indonesia. Ada juga orang apa? Orang ulang tahun anaknya. Orang ulang tahun anaknya, maka senang keluarkan 10 juta, 20 juta, tidak punya uang, utang, ketika anaknya senang. Kita bahas, tidak perlu kita bahas, karena itu adalah bentuk cinta. Nah, kita senang dengan Rasulullah, maka tidak usah dibahas lah. Itu bentuk apa? Bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Jadi apa mau dibahas? Mau dalil apa? Mau ditanya? Tidak perlu dalil, tidak perlu pembahasan lagi. Itu tergantung bagaimana kekuatan cinta seseorang kepada nabinya. Kalau dia kuat cintanya kepada nabinya, maka apa? Segala sesuatu yang dia keluar itu tidak ada artinya. Tapi kalau tidak cinta, berarti apa? Berarti itu yang perlu dibahas. Baik, kita lanjutkan daripada kitab Ta'limut Talim. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah, puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami' al-alam. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arab wal ajam wa ala alihi wa sahbihi bi yanabi'il ulum wal hikam. Beliau memulai daripada alhamdulillah alladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amal. Puji syukur kepada Allah alladzi yang telah fadala memberikan keutamaan Bani Adam kepada anak keturunan Bani Adam. Dengan apa? Bil ilmi, dengan ilmu, wal amal. Jadi kita itu diutamakan dengan ilmu dan juga dengan amal. Ala jami'il alam, dari seluruh alam. Jadi di situ di alam itu banyak, ada makhluk, ada semuanya. Maka kita diistimewakan dengan namanya ilmu. Jadi ilmu ini adalah barang yang sangat terhormat, barang yang sangat apa? Sangat mahal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qala lil malaikati isjudu li Adam fasjudu ila iblis." Ketika Allah menyuruh, berfirman kepada seluruh malaikat untuk apa? Untuk sujud. Kenapa sujud? Karena Nabi Adam diberikan ilmu.
وعلم آدم والأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada siapa? Nabi Adam. Maka Nabi Adam memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh seluruh malaikat, dan mereka disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka taat untuk sujud kepada Nabi Adam kecuali siapa? Illa iblis aba wastakbar. Kecuali iblis, dia merasa enggan dan juga merasa sombong. Merasa apa? Lebih hebat daripada Nabi Adam. Maka Allah murka. Kenapa? Karena dia merasa lebih hebat. Jadi kita manusia diberikan ilmu dan juga diberikan amal daripada ilmu tersebut. Dan itu yang menjadikan kita ini lebih istimewa daripada seluruh makhluk di alam semesta. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ini makhluk paling unik. Pertama kali diberikan ilmu, kemudian diberikan hawa nafsu. Ilmu diberikan. Hawa nafsu diberikan. Nah, sekarang bagaimana caranya memanage, mengatur ilmu dan hawa nafsunya? Ilmu itu akal. Jadi akal sama hawa nafsunya bagaimana? Apakah akalnya itu dikuasai hawa nafsunya sehingga dia mencari akal untuk puaskan hawa nafsunya? Otomatis kedudukannya lebih rendah daripada binatang. Kenapa? Karena binatang tidak diberikan akal dan mereka hanya memiliki hawa nafsu atau insting. Jadi kalau manusia tidak cerdas, kemudian mengikuti hawa nafsunya, dan hawa nafsunya itu akalnya dipergunakan untuk mengikuti hawa nafsunya, berarti dia itu lebih rendah daripada hewan atau binatang. Sehingga dikatakan bal huwa kal an'am bal hum kal an'am bal hum adall. Dalam Quran disebutkan bahwa sesungguhnya manusia yang ikuti hawa nafsunya, mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Kenapa? Karena binatang dia tidak diberikan akal. Wajar dia ngawur, wajar binatang telanjang, wajar binatang itu juga macam-macam. Kenapa? Karena tidak ada akal. Sedangkan kalau manusia ngawur, berarti apa? Dia tidak pergunakan akalnya. Akan tetapi apabila mereka itu pergunakan akalnya atau ilmunya, diamalkan ilmunya, kemudian hawa nafsunya dikalahkan dengan akalnya dia, maka mereka lebih mulia daripada malaikat. Karena malaikat disetel kalau mereka diprogram. Jadi malaikat itu Allah bilang A, B. Disuruh sujud, malaikat sujud. Mau ibadah, mau baca apapun, zikir. Kenapa? Masalahnya mereka tidak perlu makan, tidak perlu apa? Tidak perlu minum, tidak perlu berhubungan badan. Mereka tidak punya hawa nafsu sama sekali. Jadi apa? Jadi wajar kalau mereka itu bisa hebat. Sedangkan kita manusia diberikan dua-duanya. Nah, tergantung kita ini bisa mengalahkan hawa nafsu kita atau tidak. Kalau kita mengalahkan hawa nafsu kita, berarti kita ini lebih hebat daripada malaikat. Tapi kalau kita dikalahkan hawa nafsu kita, maka kita lebih sesat daripada binatang. Jadi kita itu diberikan keistimewaan apa? Dengan ilmu, dan juga kita diberikan amal dengan ilmu kita. Kemudian apa? Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabil ajam. Kemudian selawat kepada Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti Muhammad itu masyhurul mahmud, yang terpuji dan juga bisa bersyukur. Beliau adalah Sayyid al-Arabil Ajam, tuan daripada seluruh bangsa Arab dan juga bangsa Ajam. Dan beliau adalah pemimpin dari seluruh orang Arab dan Ajam. Seluruh dunia dipimpin oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga di hadis Tirmidzi disebutkan bahwa ada Muhammad dunahu tahta liwa'il godan, ana sayyid walad Adam wala fakhr. Ada Muhammad dunahu tahta liwa'il godan. Sesungguhnya saya adalah pemimpin, presiden yang paling di depan. Dia apa? Di seluruh keturunannya anak Adam. Besok Nabi Adam di akhirat, Nabi Adam dan seluruh keturunannya sampai hari kiamat. Di situ ada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi siapa, seluruh anbiya di bawah bendera saya, di bawah panji saya, panji bendera. Di depan siapa? Rasulullah SAW. Jadi beliau adalah pemimpin daripada bangsa Arab dan juga bangsa Ajam. Tapi namanya pemimpin tidak setiap orang bisa terima. Yang presiden tidak setiap orang bisa terima. Sekarang presiden kita ini jadi presiden, apakah 100% rakyat bisa terima? Otomatis tidak mungkin 100% bisa terima. Ada yang kurang ajar sama presidennya, ada yang macam-macam. Ya terserahlah, itu bukan yang penting.
Begitu juga Rasulullah adalah pemimpin, tapi ada yang mengaku bahwa dia pemimpin, ada juga yang enggak. Sehingga Rasulullah bersabda, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Rasulullah bersabda di Sahih Muslim, setiap umatku itu pasti akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan, yang tidak mau, yang malas untuk masuk surga. Heran sahabat, heran, kok bisa orang masuk surga malas, ada apa ini? Akhirnya kullukum dakhalal jannah man aba. Qala wa man hum ya Rasulullah, wa man ya aba ya Rasulullah. Siapa yang enggan, siapa yang enggak masuk surganya Rasulullah? Kita heran, tumben kita dengar manusia tidak mau masuk ke dalam surganya Allah. Maka Rasulullah bersabda, man ata'ani dakhala jannah wa man aswani faqad aba. Barang siapa yang taat atas anjuranku, ikuti apa yang aku perintahkan, maka dia itu apa? Masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak mau, yang melanggar, maka orang tersebut telah enggan. Itu apa? Bahasa halus namanya. Maka tidak seperti orang sekarang, sedikit-sedikit masuk neraka. Maka Rasul mengatakan apa? Maka kalau tidak taat sama saya, maka orang tersebut enggan. Kalimatnya apa? Halus lah. Sekarang enggak, sedikit-sedikit masuk neraka. Sedikit-sedikit ini baca mulut masuk neraka. Terus ini baca mikir tahlil masuk neraka. Ini zikir masuk neraka. Semua masuk neraka. Terus siapa yang di surga? Sedikit sekali di surga. Kan di zaman Rasulullah ada sahabat yang begitu. Begitu sahabat ini mengatakan, Allahumma dakhulil jannah wa Muhammada wa la yusyrik bina ahada. Ya Allah, kalau seandainya besok kita masuk surga, yang masuk surga biar saya sama Muhammad 2 orang. Yang lain tidak usah kasih, ya Allah masuk surga. Itu doanya dia. Handal surga ini. Jadi yang masuk surga cuma 2 orang. Saya sama Rasulullah sama Muhammad toh. Yang lain tidak boleh masuk surga, blokir. Hanya Rasulullah dengar orang sahabat doa tersebut, ketawa dia. Lakot hajar terkasiran, kamu sudah blokir orang banyak, berarti kata dia. Hanya dia agak stres sahabat itu, agak macam-macam kayaknya. Hanya dia mengatakan bahwa ini kalau Muhammad mati ini tersuat dari Aisyah. Kalau Muhammad ini mati, saya akan nikah sama Aisyah. Hanya dia itu sakit, kemudian hilang kitanya. Kalau kulihal, beliau Rasulullah mengatakan apa? Manusia yang rahmah, tidak pernah bicara kasar, tidak pernah bicara sesuatu yang menyakitkan hati orang. Jika beliau dalam hal seperti ini, beliau mengatakan man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku masuk ke dalam surga. Kalau yang tidak taat kepadaku maka dia telah enggan, tidak masuk neraka. Rasul mengatakan ini masuk neraka. Dan neraka bukan punya kita. Yang nerakanya pasti label neraka. Saya nanya, ini neraka ini surga Yerusalem, neraka punya siapa? Bahwa kita juga bukan punya surga punya neraka, bahwa kita bukan punya surga punya neraka. Nabi saja tidak berani mengatakan surga atau neraka, semuanya dari Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan ini surga ini neraka, perlu apa? Perlu diteliti otaknya ini kemana. Wala alihi wa ashabi, begitu juga kepada keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Arab itu apa? Orang Arab, sedangkan Ajam selain daripada bangsa Arab. Begitu juga selawat serta salam kepada siapa? Kepada keluarganya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keluarganya Rasulullah adalah setiap orang yang intisab kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena keutamaan mereka itu adalah satu, yaitu Rasulullah. Jadi kenapa Yathrib, kota Madinah itu jadi mulia? Karena di situ ada Rasulullah hijrah. Ya, kota yang biasa jadi istimewa, dikatakan Yathrib jadi berubah jadi Madinah untuk Rasul. Jadi apa? Jadi Madinah. Kenapa? Rasulullah hijrah sana. Kemudian apa lagi? Kemudian kota Mekah yang di situ banyak patung, yang banyak orang nyembah di Ka'bah sambil telanjang. Begitu dihancurkan patung tersebut, kemudian dibersihkan, jadi Ka'bah jadi mulia. Harusnya. Kemudian apa lagi? Segala sesuatu yang intisab kepada Rasulullah pasti mulia. Sahabat jadi mulia kenapa? Karena dia itu sahabatnya Rasulullah SAW. Jika dikatakan oleh Abu Yazid al-Bustami ketika ditanya, wahai Syekh Abu Yazid al-Bustami, bagaimana kedudukan sahabat? Sedangkan kamu itu wali kutub, wali besar, mujarab doa kamu. Terus berarti kamu itu selevel sama sahabat. Kata Abu Yazid, tidak. Seandainya sahabat itu naik kuda, kemudian setelah itu naik kuda itu, kemudian di antara hidung kuda tersebut ada debu jatuh. Satu debu tanah jatuh di hidungnya mereka. Kudanya bukan sahabatnya, kuda sahabat ini. Kemudian
debu tersebut seminggu diam, maka itu harga saya, kata Bu Yazid. Jangan samakan sama sahabat, kendaraannya sahabat juga tidak bisa. Jangan sama kendaraannya debu nempel sama sahabat itu belum sampai kita itu kata Bu Yazid. Kenapa? Karena mereka mulia dekat dengan Rasulullah. Begitu juga keluarganya Rasulullah mulia karena apa? Karena dekat dengan nasabnya dengan Rasulullah SAW. Dan kita kepingin apa? Berbakti kepada Rasulullah. Kita juga kepingin berbakti kepada sahabat karena mulia sahabat ini. Tapi kita tidak mungkin jumpa dengan sahabat. Kita kepingin datang siapa? Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari datang ke rumah kita, Abdurrahman bin Auf atau Sayyidina Umar bin Khattab atau Sayyidina Abu Bakar Siddiq atau siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Sahabat-sahabat kita kepingin datang ke rumah kita. Dan kita pasti akan hormati karena dia itu sahabat Rasulullah. Tapi mungkin tidak? Mungkin. Apalagi Rasulullah hadir ke rumah kita, kita apa? Kita senang apa tidak? Kalau Rasulullah datang mau kasih apa? Kalau Rasulullah kesini itu mau dikasih apa? Dikasih apa? Apa mau dikasih? Mau disuguhkan untuk Rasulullah apa? Kopi? Kamu mau disuguhkan untuk Rasulullah kalau seandainya Rasulullah datang sekarang? Pernah pikir tidak? Apa mau disuguhkan kalau seandainya Rasulullah datang ke sini? Ada kambing. Mau suguhkan kambing tidak kalau Rasulullah datang? Sapi tidak? Ya mantap lah, insya Allah mudah. Kalau saya datang Rasulullah, saya jual mobilnya Rasulullah langsung saya belikan sapi, kambing. Kenapa? Nabi saya datang, nanti saya kelahi sama dia kan? Masalahnya Nabi saya datang, terus siapa lagi yang wajib saya hormati, yang wajib saya cintai? Kenapa? Nabi. Pernah berpikir begitu enggak? Ya kan, masalahnya seandainya Rasulullah datang, terus kenapa? Kita kepingin ada dengan sama Rasulullah, kepingin. Cuma apa? Sudah lewat masa tersebut. Karena Rasulullah sudah tidak ada di hadapan kita, masanya telah berlalu. Akan tetapi daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sekeliling kita ada sebagian dari Rasulullah SAW, yaitu mereka adalah keturunannya baginda Rasulullah SAW. Kita tidak bisa berikan Rasulullah, maka masih ada kita hibur diri kita dengan memberikan keturunannya Rasulullah. Apa yang kita bisa berikan untuk Rasulullah? Kita kepingin Rasulullah ngopi sama kita, ada ya ada keturunannya, alhamdulillah, ada hibur diri kita. Ada apa? Ada sebagian daripada darah dagingnya Rasulullah, alhamdulillah. Tidak ada nabinya, tapi darah dagingnya ada di hadapan kita, alhamdulillah. Kita kepingin apa lagi? Belikan Rasulullah makanan, kita tidak bisa. Akan tapi darah dagingnya ada di hadapan kita. Kita mau belikan apa lagi? Mau kasih Rasulullah harta, amplop, kambing, apapun kita punya, tidak bisa. Tapi masih apa? Ada darah dagingnya. Jadi apa? Itu bentuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, masih ada zuriyah keturunannya baginda Rasulullah. Begitu juga para apa? Para ulama. Ulama itulah pewaris daripada baginda Rasulullah. Sehingga dikatakan bahwa ulama warasatul anbiya. Sebenarnya ulama adalah pewaris daripada Nabi. Masih ada hiburan kita. Masih ada satu orang, beberapa orang yang itu mereka adalah ulama pewaris daripada Nabi. Nabinya tidak datang, pewarisnya ada. Kita senanglah, wakilnya ada. Misal kita undang gubernur ceramah, acara gubernur ngomong, wakil saya ini gubernur tidak bisa hadir, tapi wakilnya hadir. Insya Allah samalah wakilnya dengan gubernur ini, sama. Ulama juga begitu. Ulama adalah wakil daripada Nabi. Kita harus hormati mereka sebagaimana kita hormati Nabi. Intinya segala sesuatu yang intisab, yang bersambung kepada Rasulullah, pasti itu mulia, pasti itu agung. Sehingga di hadis Tirmidzi disebutkan, kan Rasulullah yaktubu alal mimbar, beliau Rasulullah khutbah di atas apa? Di atas mimbar. Begitu khutbah di atas mimbar, maka sahabat dengar, dan mereka Rasulullah diberikan mimbar baru. Otomatis mimbarnya ini keren, baru, model baru. Zaman dulu mimbar diberikan Rasulullah model baru, kayunya bagus, dan biasanya Rasulullah tidak pegang mimbar, tapi pelepah kurma dipegang sama Rasulullah. Karena ada mimbar, duduk di pelepah kurma. Begitu ada mimbar baru, otomatis pelepah kurma yang lainnya apa? Disingkirkan di belakang. Hanya Rasulullah khutbah di atas mimbar yang baru. Begitu ceramah Rasulullah, maka dengar di belakang itu suara apa? Suara tangisan. Tangisan seperti anak kecil, seperti uluan atau salim, tidak dikasih permen, tidak diajak ke Alfamart, nangis, keras. Begitu dikasih permen, diam. Begitu juga mimbar tersebut, nangisnya teriak keras. Sahabat heran, siapa ini nangis? Ada belakang semua, ternyata yang nangis itu pelepah kurma nangis. Makhluk mati, barang mati nangis.
Hanya sahabat turun di atas mimbar, kemudian dipeluk pelepah kurma tersebut, kemudian pelepah kurma itu tertahan bukai pelepah kurma itu langsung pelan-pelan berhenti nangis seperti anak kecil dikasih permen, dikasih makanan. Masih ada isakannya sedikit, didengar sama sahabat, satu masih dengar. Kemudian setelah itu kembali Rasulullah di atas mimbar kemudian mengatakan, "Atadrunam, kalian mengetahui tidak apa yang terjadi?" Maka sahabat mengatakan, "Kita tidak tahu apa yang terjadi Rasulullah." Sesungguhnya pelepah kurma itu menangis. Menangis karena jarak saya berpisah dengan dia itu cuma 1,5 meter, 2 meter. Berapa meter ke belakang itu jarak perpisahan Rasulullah, maka dia itu nangis berpisah dari diri saya. Kata Rasulullah, ini barang mati, bukan hidup, mati. Kemudian apa? Kemudian saya berikan dia tawaran, apakah kamu mau hidup sama saya terus di dunia ini, atau kamu pilihan nanti jadi tuangan saya di akhirat. Beberapa kurma itu kepingin di akhirat. Jadi apa? Kalau saya tidak berhentikan tangisnya nanti ya, sampai hari kiamat dia akan nangis. Beberapa kurma nangis sampai hari kiamat. Kenapa? Berpisah daripada Rasulullah, bukan semeter, bukan 2 meter, setiap sedikit. Apalagi kita ini sudah makhluk hidup, tidak pernah nangis untuk ridho dengan Rasulullah. Dan mereka, sahabat radhiyallahu anhum mutafanin, mereka itu punya apa? Sangat profesional dalam cinta dan menangis kepada Rasulullah. Sudah dikatakan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab yang perkasa yang keren ini, beliau apa? Beliau keluar. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau keluar kalau pulang ke rumahnya, maka baru duduk beliau langsung apa? Mau disuguhin makan sama istrinya, langsung dia berdiri, mau kemana? Saya mau ke Rasulullah. Hanya ketok pintu. Rasulullah, ada apa? Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Saya ini sudah pulang ke rumah saya, Rasulullah. Terus kenapa? Saya kembali lagi karena saya ini tidak bisa makan kecuali ingat kepada engkau, kamu sudah makan atau belum. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Padahal dia itu orang yang Masya Allah, tapi sampai dia itu tidak bisa makan kecuali setelah tahu Rasulullah sudah makan atau belum. Saking cintanya kepada Rasulullah, kita belum sampai level seperti itu. Sayyidina Umar bin Khattab, setelah wafat Rasulullah, beliau nangis. Kemudian istri beliau Asma langsung mengatakan seperti anak kecil nangis, guling-guling seperti anak kecil. Hanya nangis. Hanya istrinya mengatakan, kenapa kamu seperti anak kecil? Saya rindu kepada Rasulullah SAW. Hanya Asma itu duduk di sampingnya, istrinya di sampingnya. Bukankah kamu dulu sering duduk sama Rasulullah? Bukankah Rasulullah puji kamu? Bukankah begini kamu diingat-ingat sama Rasulullah? Hanya setelah itu dia nangis seperti anak kecil berarti nangis. Hanya setelah itu sahabat sudah jenggotan besar, sudah tua, sudah berjuang sama Rasulullah, masih apa? Masih nangis ingat kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu sahabat-sahabat yang lain seperti apa? Sahabat Bilal bin Rabah, beliau pernah tinggal di Madinah dan tidak pernah azan. Hanya kalau setelah wafat Rasulullah beliau tidak kuat tinggal di Madinah. Kenapa? Setiap kota Madinah ingatkan kepada satu orang, yaitu Rasulullah. Jadi kalau boleh apa-apa ingat kepada Rasulullah. Dia apa? Dia tidak bisa hidup di Madinah. Saya harus keluar, hanya keluar ke Kufah. Begitu keluar negara lain, tinggal di sana, tidak pernah ke Madinah lagi. Takut ke Madinah. Takut apa? Takut ingat dengan Rasulullah. Baru dan itu. Hanya datang ke apa? Ke Rasulullah. Tidak pernah datang ke Rasulullah SAW kembali. Sampai apa? Sampai suatu malam bermimpi dengan Rasulullah, kemudian mengatakan, ya Bilal, wahai Bilal, ma hadzal jafa, kamu kok tinggalkan saya, tidak pernah kamu kok putus hubungan sama saya mendadak, tidak pernah jemput saya. Hanya bangun kemudian apa? Ke Madinah. Berangkat ke Madinah Sayyidina Bilal. Kemudian tujuannya pertama adalah masjid Rasulullah SAW. Begitu di masjid Rasulullah, maka sahabat kaget, heran melihat, ini Bilal yang telah kabur ini, hilang ini, kok datang lagi? Tumben datang. Hanya mereka suruh Sayyidina Bilal untuk azan. Wahai Bilal, kamu ini apa? Kamu azan. Hanya kata dia, saya tidak bisa azan. Setelah Rasulullah wafat, bagaimana saya bisa azan lagi? Semua sahabat raih supaya azan, melobi supaya azan. Sayyidina Bilal tidak mau tetap. Hanya datang Sayyidina Hasan dan Husain kemudian mengatakan, ya wahai Bilal, kita rindu dengan suara azan kamu. Hanya begitu lihat Sayyidina Hasan dan Husain, Sayyidina Bilal nangis. Kemudian mengatakan, sesungguhnya kalian berdua ini ingatkan saya kepada Rasulullah dan saya akan azan. Bukan karena saya siapa, tapi karena kalian orang dua ini suruh. Kalau orang lain saya tidak mau. Dan Sayyidina Bilal angkat azan, Allahu Akbar. Begitu Sayyidina Bilal azan, langsung heboh. Apa yang heboh? Satu kota Madinah heboh. Sampai apa? Perempuan lupa pakai jilbab. Mereka nangisnya ke masjid. Kenapa? Dikirakan Rasulullah hidup lagi. Mereka ke masjid. Kenapa? Rasulullah hidup lagi. Kenapa Sayyidina Bilal tidak pernah azan setelah wafatnya Rasulullah?
Itu apa? Kecintaan Ahlul Madinah secara umum kepada Rasulullah. Kemudian apa? Bilal sewaktu sekarang meninggal, sebelum meninggal, maka anaknya langsung di sampingnya mengatakan, wa tarabah, sungguhnya kita ini sedih. Wa syauqah, sungguhnya kita ini mengalami wa hazanah, sangat sedih. Hanya Bilal mengatakan, begitu dengar anaknya sedih, langsung dia bangun kemudian ketawa kayak orang main hadroh, senang kayak mau nikah besok nanti semalam. Wa tarabah, katanya saya sangat senang, sangat gembira. Wahai ayahku, kamu ini mati kok senang. Godan ajtami bin Muhammadin wa ahibbah. Besok saya akan jumpa dengan Rasulullah dan kasih. Jadi kematian ini adalah sebuah apa? Kenikmatan bagi saya. Kenapa? Saya berhenti di dunia ini ketemu sama satu manusia yang saya cintai, itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya itu bahagia. Orang yang cinta sama Rasul itu senang. Senang apa? Senang mati lah. Jadi kalau sudah mati ini jumpa dengan manusia yang paling dicintai, itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mati itu bagi mereka itu bukan sesuatu yang seram. Itu dicari mati tersebut. Kapan kita mati nih ya? Kapan kita itu akan selesai di dunia ini? Kapan kita bisa berpisah sama tubuh kita yang tidak jelas ini, bisa jumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Itu orang soleh sebelum kita. Jadi apapun yang berkumpul dengan Rasulullah, apa yang intisar kepada Rasulullah, pasti akan jadi mulia dan akan terhormat. Jadi kata Imam Busiri, kita umat Islamnya bagaimana? Umat Islam kita juga mulia. Jika dikatakan Imam Busiri mengatakan buddha busyarana ma'asyiral Islam inna lana inayatan ruknun minal inayati la yanzibu ba'da ma da'a Allah li ta'atihi bi akrami rusli kun akramil umum. Kabar gembira untuk kita wahai umat Islam, sesungguhnya kita ini ada satu fondasi yang tidak akan bisa hancur. Setelah Nabi kita disebut Nabi yang paling mulia, maka kita sebelum umatnya juga umat yang paling mulia. Seumat-umatnya jadi mulia. Kenapa? Karena intisab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa alihi wa sahbihi, dan kepada keluarganya dan juga sahabatnya. Ya Nabi ulum wal hikam. Mereka itulah sumber daripada apa? Ya Nabi ini sumber mata ayat. Ya Nabi ulum wal hikam. Ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah. Jadi mereka ahlul bait dan juga siapa? Sahabat, mereka itulah sumber ilmu dan juga sumber hikmah. Wa ba'du falamma ra'aitu katsiran min tulabul ilm fi zamanina yajiduna fil ilmi wa laysiruna aw min manafi'ihi wa thamaratihi wa hiya al-amal bihi wa nashru yahrimuna lima annahum akhtau tara'iqahu wa taraku syara'itahu wa kullu man akhtau tariq Dalla wa la yanalul maqsud qalla aw julla wa ratu aw jibtu wa ahbabtu an ubayyin lahum tariqut ta'allum ala ma ra'aytu fi kutubi wa sami'tu min asatidhi ulil ilmi wal hikam raja'a du'a li min ar-ragibin fihi al-mukhlisin bil fawzi wal khalas fi yawmid din ba'da ma istakhartu Allah ta'ala fihi wa sami'tu ta'limu ta'lim tariqut ta'lim wa ja'altu fusulan faslun fi mahiyatul ilm. Beliau mengatakan wa ba'du falamar ra'aitu, setelah saya melihat, kata beliau, saya lihat katsiran minatullah bil ilm, banyak sekali daripada pencari ilmu fi zamanina, di zaman kita ini, katanya yajidun, mereka itu bersungguh-sungguh. Jadi apa? Jadi ini pendapat beliau. Imam siapa ini? Pendapat Syekh Ibrahim bin Ismail. Syekh Ibrahim bin Ismail, beliau mengatakan, dan itu Said zamannya Alamah Awana Syekh Zarnuji, yaitu Ta'lim Muta'alim ini yang punya apa? Syekh Zarnuji yang komentar. Sedangkan Syekh Ibrahim bin Ismail itu di dalamnya. Yang syarahnya Syekh Ibrahim, tapi pengarangnya Imam apa? Zarnuji. Beliau mengatakan apa? Saya melihat, kata beliau. Melihat apa? Melihat bahwa orang yang belajar di zaman kita ini zaman beliau, bukan zaman sekarang, ini zaman dulu, sekitar 400 tahun yang lalu. Beliau apa? Pintalabul ilmi fi zamanina yajiduna ilal ilmi wa yasinuna au min manafihi wa thamratihi. Kata beliau, mereka bersungguh-sungguh. Zaman kita ini mencari ilmunya banyak, dan mereka apa? Bersungguh-sungguh. Kalau kita apa? Kalau kita ya sudah zaman kayak begini, bersungguh-sungguh juga tak. Sehingga dikatakan
Apa? Orang yang rajin zaman dahulu, orang yang rajin, orang yang malas zaman dulu, paling malasnya orang zaman dulu itu tipenya bagaimana? Tipenya seperti orang yang rajin zaman sekarang. Paling rajin zaman sekarang itu, kalau zaman dulu paling malas. Apalagi malas bagi apa? Kalau orang malas pengangguran sudah. Tapi itulah beliling. Terus berapa kali beroja? Tidak pernah. Nongkrong berapa jam? 3 jam. Sudah. Telah beliling ini pengangguran yang asalnya. Yang namanya telah beliling itu, mereka itu tidak pernah pisah daripada kitab, tidak pernah pisah daripada murojaah. Mereka itu ditanya apapun bisa. Sudah belajar jurumiyah semua belum? Tanya jurumiyah dites, gimana? Cengi-cengi aja terus bagaimana? Insya Allah aja dijawab bisa. Ala kulihal ya. Jadi namanya thalabul ilm itu setiap hari itu berapa belajarnya thalabul ilm. Bagaimana contoh thalabul ilm itu? Thalabul ilm itu contohnya seperti siapa? Siapa yang kita kenal? Seperti Habib Umar bin Hafid, Khair kita kenal bin Hafid. Siapa lagi? Habib Zain bin Smith. Habib Zain bin Smith bagaimana Habib Zain bin Smith? Habib Zain bin Smith di Beirut belajar sama Habib Muhammad bin Abdul Haddad. Beliau setiap hari hafal 13 masail fikih. Masalah qiraat, masalah rohan, masalah semuanya setiap hari itu beliau hafal 13 masail fikih. Jadi kalau dites masalah apapun 13 ini beliau hafal. Tanya apapun yang aneh-aneh 13 itu beliau hafal setiap hari. Habiskan waktu berapa jam satu masail fikih itu beliau hafal itu sekitar apa? Sekitar 2 jam kali 13. Habis waktu 24 jam buat belajar toh. Dan beliau udah sempat makan. Hanya beliau apa? Setiap hari itu makan tajin beras, beras yang dimasakkan ke ada putihnya itu yang beliau makan sampai perut beliau hancur. Sampai sekarang hancur perutnya, lambungnya hancur. Jadi kalau dia beliau makan banyak pasti masuk rumah sakit. Kenapa? Mujahadah itu baru namanya thalabul ilm. Dan gurunya bagaimana? Habib Muhammad Al-Haddad gurunya. Beliau Habib Muhammad Al-Haddad mondoknya berapa tahun? 4 tahun. Berapa lama mondoknya? Ini berapa tahun sih mondok? Ada 7 tahun? Karatan. Beliau mondok berapa? 4 tahun keluarnya jadi mufti. Ini mufti keluarnya cuma 4 tahun, kenapa lama-lama mondok? Ini sudah antri lama, sudah gitu jadinya macam-macam, lama nunggu. Tiap hari makan TV, masa ada bosan mondok kan? Sudah pernah mondok, belajar cepat-cepat, pintar, cepat pulang, cepat makan enak. Masa ada bosan makan TV setiap hari TV? Habis itu antri di kamar mandi digedor, sudah begitu jemur pakaian, habis hilang kemana tidak tahu. Sandal taruh di masjid baru semenit sudah tidak jelas kemana. Sabun dibeli habis. Masa ada bosan? Beliau apa? Mondok 4 tahun. Setelah 4 tahun bagaimana? 4 tahun beliau keluar jadi mufti, bukan jadi ulama lagi, di atasnya lagi mufti jadinya 4 tahun. Bagaimana belajarnya beliau? Beliau pulang dari kampungnya ke Rubat Tarim sama gurunya Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Apanya Habib Salim Syatiri itu gurunya. Beliau apa? Suruh bawa kasur seperti ini. Kasur seperti ini ditaruh di kamarnya, tidak pernah dibuka sama sekali. Selama 4 tahun tidak pernah dibuka. Berarti apa? Tidur tidak pernah pakai kasur, tidak pernah tidur berbaring, tidur duduk karena kamarnya sempit. Beliau tidur duduk selama apa? Selama 4 tahun. Kemudian apa? Beliau murojaah. Murojaahnya bagaimana? Murojaahnya sampai malam. Pakai lilin. Jadi kalau seringnya dia ngantuk kalau murojaah, dia cari tempat-tempat di atas cukup tingkat 2, cari batu. Cari di bawahnya ada batu. Jadi kalau dia meroja lihat batu, nah kalau batu hancur kepalanya, ayo. Mau ngantuk atau mau jatuh? Akhirnya apa? Dia jadi ngantuk. Kenapa kalau batu? Kalau ngantuk jatuh, batu hancur, pecah kepalanya. Jadi apa? Udah bisa tidur lah. Kenapa? Ini lagi thalabul ilm. Jadi beliau belajar berapa? 24 jam, tidurnya berapa jam? Tidurnya cuma 1 jam, 1 jam. 2 jam, terakhir itu tidurnya 2 jam. Hanya baru 1 jam, 2 jam, 24 jam tidur 2 jam. Dan guru beliau Habib Abdullah bin Umar Syatiri tidurnya 1 jam. Gurunya 1 jam, 2 jam. Hanya datang lagi gurunya, wahai Syekh, dia bilang, Habib, ada apa? Anak ini pengen minta pelajaran tambahan. Sudah 24 jam minta apa? Minta pelajaran tambahan. Apa pelajaran tambahannya? Kami sudah 22 jam, sudah cukup belajar. Minta nambah lagi nih. Saya minta pelajaran ini, saya mau belajar faraid, belajar gini, saya minta 1 jam waktunya. Gurunya berapa jam tidurnya? 1 jam. Itu mau diambil lagi 1 jam ini. Gurunya keren. Ini kata orang zaman dulu, guru kucing berdiri, murid kucing berlari. Kalau gurunya kurang ajar, muridnya lebih kurang ajar lagi double.
Gurunya jadi apa? Jadi maling, maka muridnya pasti perampok, lebih jahat lagi ya. Jadi kalau gurunya korupsi 1 miliar, maka muridnya pasti 10 miliar, gitu sudah standar. Nah. Tapi kalau gurunya hebat, maka muridnya pasti hebat juga. Hanya kata dia, ya sudah saya kasih waktu saya 1 jam, tapi saya 1 jam 5 menit supaya saya tidak mati aja, supaya saya tidak sakit kata tuan. Jadi saya ikat benang, jadi kamu tarik nanti setelah 1 jam 5 menit, baru kita itu belajar lagi. Ini apa? Setiap hari beliau begitu. Selama apa? Selama 4 tahun. Jadi beliau selama 4 tahun itu tidur di rumah apa? 1 jam murojaah. Bang, bukan santri zaman sekarang ini tidurnya 1 jam gara-gara chatting. Gara-gara apa? Gara-gara WhatsApp, gara-gara main game, gara-gara semua. Mainnya tidurnya berapa? 1 jam. Alhamdulillah saya tidur 1 jam. Terus berapa? Kuota habis 30 GB semalam. Itu pun ada potongan, ada susah. Jadi muskilah, masalah gitu. Jadi apa? Jadi itu santri itu harus cerdas, harus punya tujuan, harus punya prinsip lah. Dan ini mau belajar, kamu itu khidmah pada waktunya, belajar sama pada waktunya. Jadi apa? Mondok-mondok udah selama. Mondok-mondok itu kalau bisa secepatnya. Kalau 3 tahun sudah putus, sudah pintar sudah. Nah, kalau bisa 4 tahun itu sudah lebih hebat dari siapapun, dari guru sudah lebih hebat. Kenapa? Itu namanya kemauan yang tinggi. Ini kita mondok di tertanya 1 tahun, hafal apa? Al-Quran nggak hafal. Hadis berapa hafalnya? Arba'in Nawawi lupa ingat. Nahu ditanya baca kitab, nahi dulu. Sudah begitu apa lagi? Fikih ditanya masalah hukum-hukum, kalau nggak salah lagi, aduh repotan. Kalau nggak salah nggak mungkin salah nih. Kalau nggak salah lagi, kalau nggak salah hukumnya halal nih. Itu kalau nggak salah. Ujungnya fi khilaf, pada khilaf, nama khilaf semua. Kata beliau, min tulabul ilm fi zamanina yajiduna fi ilmi wala yasiluna aw min manafi'i, tidak bisa mendapatkan daripada manfaat dan buahnya. Wahya al-amal bi wa nasyr, yaitu amal dengan ilmu dan juga menyebarkan ilmu tersebut. Kenapa? Yahrumuna an alama annahum akhtau taraik. Bukan yahzimun di sini, tapi yahrimuna. Ada yahzimun di situ. Ya, tidak ada yahrimuna. Mereka itu apa? Harama yahrimuna. Mereka itu diharamkan. Yahrimuna lama annahum akhtau taraikahu. Kenapa? Karena anak mereka itu telah apa? Telah salah daripada jalan untuk mencari ilmu. Wa taraku syara'itahu, telah meninggalkan syarat-syarat untuk cari ilmu. Jadi cari ilmu itu ada apa? Ada jalannya, ada syaratnya. Ada syaratnya untuk cari ilmu. Jadi ilmu itu punya syarat. Maksudnya, untuk mondok ada syaratnya enggak? Adalah syaratnya bayar pendaftaran pas putus dari kali 4, sudah begitu apa lagi? Tanda tangan orang tua, sudah begitu apa lagi? Macam-macam syaratnya. Sudah begitu biodata apa kayak enggak tahu. Sudah itu baru bayar pendaftaran, itu apa? Syarat untuk mondok. Kita nggak terima, nggak usah syarat, saya mondok, nggak ada, nggak diterima jadi santri. Saya tidak mau ikut syarat, ya sudah kesana ke belakang jadi tukang sapu. Tukang sapu nggak pakai syarat, langsung daftar, langsung masuk, nggak pakai pendaftaran langsung nyapu. Belakang jadi tukang sapu, kalau ada tukang sapu jadi tukang lah. Jadi kalau mencari thalabul ilm harus ada syaratnya. Itu masalah pondok aja ada syarat. Bagaimana masalah ilmu otomatis harus ada syarat juga. Wa kullu man akhta'a tariq dhalla, dan setiap orang yang salah jalannya pasti dia akan sesat. Paham Ustaz? Antum mau kemana sih? Saya mau ke Lombok Timur. Terus ini arah mana? Ini arah Bali, masuk Lombok Timur sana gitu. Enggak, pasti saya yakin Lombok Timur ke sana, ke barat. Kalau saya nyebrang laut ini sampai Lombok Timur, sampai Bali. Lombok Timur. Bagaimana Lombok Timur sana nyebrang? Jadi setiap orang yang salah pasti tersesat. Apa masalahnya? Ngawur. Wataraku wadola walainal al-maksud gola ujula, maka dia tidak akan dapatkan apa tujuannya sedikit maupun banyak. Aradtu wa ahbabtu an ubayyana lahum tariqut ta'allum ala ma ra'aitu fil kutub. Kata beliau, saya senang jadinya, kepingin, karena saya lihat ini sekeliling saya fenomenalnya ini. Bagaimana fenomenanya? Fenomenanya ini banyak yang tersesat, banyak yang salah. Jadi apa?
Jadi saya kepingin, ahbabtu, saya cinta, an yubayyin lahum thariqut ta'allum. Saya akan jelaskan kepada mereka jalan untuk mencari ilmu. Ala ma ra'aitu fi fil kutub, dengan apa yang saya lihat di kitab, wa sami'tu min asatidhi, dan saya dengar daripada guru-guru saya, ulil ilmi wal hikam, yang memiliki ilmu dan juga hikmah, rajaan doa li minar ragibin fi, dan hanya mengharap doa dari untukku kepada orang yang ragib fi al-mukhlisin bil fawz wal khalas fi yaumiddin ba'da mastakhartullah ta'ala fi, wa samaituhu ta'lim al-muta'allim tariqut ta'lim wa ja'altu fusulan faslun, dan saya menjadikan fusul dari beberapa fusul bab. Nah, itu adalah mukadimah daripada Imam Zarnuji. Jadi apa? Beliau mencoba untuk apa? Menjelaskan kita tentang apa? Tentang bab-bab, pasal-pasal bagaimana supaya ilmu kita itu menjadi berkah. Ilmu kita itu bisa kita amalkan, ilmu kita itu bisa kita sebarkan. Kenapa? Karena zaman sekarang ini ilmu itu tinggal apa? Laisa syai' illa rasmuh. Tinggal apa? Tinggal tulisannya saja. Tinggal tinggal surahnya, tinggal apa? Tinggal bentuknya. Jadi kalau zaman dulu kita masih kecil-kecil bagaimana? Kita datang guru, ada yang pakai songkok haji belum haji ditendang sama tuan guru. Kenapa? Tidak pantas pakai songkok haji. Kenapa? Kamu belum haji. Kenapa? Supaya beda terus. Itu zaman dulu ada. Apalagi pakai apa? Pakai imamah. Ini kerja di toko, habis pulang toko melihat ada tabligh akbar pakai imamah. Sudah gitu pakai pickup, sudah gitu Allahu Akbar, gimana? Sudah gitu imam ditanya hukum tidak ngerti, sholat tidak ngerti, bahasa Arab tidak ngerti, sudah gitu apa? Hina imamah. Sudah tidak punya adab, sudah tidak sopan, pakai imamah lagi. Mau ikut apa? Ikut Rasulullah. Begitu bukan ikut, tapi kan namanya Rasulullah. Rasulullah pakai imamah bil adab, dengan sopan, akhlak. Ini pakai imamah Allah Akbar tampil, wah cewek kemana? Nah, salah. Akhirnya apa? Akhirnya rusak harganya Rasulullah. Jadi usahakan kita tahu apa? Tahu posisi, tahu adab. Dan itu yang penting dalam hidup kita itu kita belajar adab, kita belajar sopan santun. Kenapa? Karena itu yang paling cepat menyampaikan kita kepada Allah dan paling cepat kita dekat dengan Rasulullah. Sehingga Rasulullah bersabda, "Aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah ahsanukum khuluqan." Yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti adalah manusia yang paling akhlaknya paling bagus, adabnya paling bagus. Orang di luar dituntut punya akhlak bagus. Bagaimana thalabul ilm? Harus thalabul ilm itu lebih memiliki adab yang bagus. Dan kita harus paham dengan apa maunya syariat. Kalau kita tidak paham dengan maunya syariat, susah. Bagaimana kita paham? Ada satu kiai ziarah satu orang ke rumahnya kiai tersebut. Hanya dia orang-orang ini pada bingung, masya Allah kiai hebat, kiai alim. Hanya assalamualaikum kiai, waalaikumsalam. Hanya duduk dengan pak kiai tersebut ngobrol, Kif, bagaimana kampung antum? Kata kiai tersebut. Kampung saya, alhamdulillah kiai. Kenapa kampung kita damai sejahtera? Al-Fatihah kata kiai, langsung Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kaget ngobrol Fatihah ini, serem kayaknya itu. Sudah begitu ngobrol lagi, terus bagaimana kondisi semuanya? Al-Fatihah kata kiai. Fatihah lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Ini bingung kok Al-Fatihah terus ini dibilang. Akhirnya kayaknya tuh ambil kitab lagi. Sudah gitu dengar ngomong Al-Fatihah katanya. Akhirnya Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Keluar satu orang, ada apa kayaknya? Ini Al-Fatihah. Begitu pembantu saya namanya Al-Fatihah. Saya tadi panggil pembantu saya kasih. Salah Al-Fatihah berapa kali? Kenapa? Karena ilmu tidak, itu namanya salah paham. Jadi apa? Jangan sampai kita salah paham dalam cari ilmu. Baik, insya Allah kita lanjutkan nanti insya Allah setelah bulan Rabiul Awal kita bukan libur tapi kita kerjakan yang lebih penting untuk Rasulullah. Jadi apa? Jadi kita hidup ini harus apa? Harus lihat yang penting qadimul aham fal aham. Dan sekarang bulan Maulid ini pentingnya kita apa? Pentingnya kita khidmah sama Rasulullah. Kita bikin maulid, kita gembira dengan perannya Rasulullah, kita ramaikan maulid supaya maulid ini jadi meriah di bulannya Rasulullah. Dan itu tugas apa? Tugas penting. Dan di situ insya Allah di bulan maulid ada yang penceramah, ada yang kita mengambil manfaat. Jadi tugas kita ini mumpung di bulan maulid kita kepinginlah punya rencana di maulid ini kita minimal bisa mimpi berjumpa dengan
Rasulullah SAW. Kita bisa melihat Rasulullah SAW dengan murid banyak-banyak selawat sama Rasulullah. Itu apa? Kerjaan itu, bukan kerjaan. Saya ini bingung, apa kita libur-libur di kerjanya apa sih? Selawat masa bukan kerjaan? Selawat, zikir, sudah begitu bersihkan hati kita. Jangan sampai hati kita itu benci dengan apa? Orang Muslim. Jangan sampai hati kita itu dengki dengan orang Muslim. Jangan sampai hati kita itu ngomong kasar sama orang Muslim. Jadi mumpung di bulan Maulid ini kita berubah untuk memperbaiki diri kita. Ini dikatakan kafa bil mar'i syarran ayat qura akhu bisu. Rasulullah bersabda, cukup orang itu disebut jahat apabila dia sebutkan saudaranya dengan kejelekan. Bagaimana dengan ulama? Jadi hati-hati mulut kita jangan sampai kita bicara tentang saudara kita yang jelek-jelek. Jadi bicarakan tentang yang bagus-bagus. Baik, insyaallah itu untuk majelis taklim kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan ilmu kita diberikan bermanfaat, ilmu kita diberikan sesuatu yang berkah dalam hidup kita, dan semoga Allah SWT menjadikan bulan Maulid ini sebagai bulan untuk perubahan kita, dan kita bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah. Mata kita yang kotor, tangan kita yang kotor ini diberikan rezeki Allah untuk bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah. Al-Fatihah hadinya dan solehah, terutama untuk Tuan Guru kita, ayahanda kita, Tuan Guru Ridwan At-Tauhidi, mudah-mudahan pahala beliau dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diangkat derajatnya di surga dan mudah-mudahan dikumpulkan bersama Rasulullah. Begitu juga para keluarga kita dan orang tua wafat dengan kita, terutama guru kita Hasan Baharun dan juga orang yang kita cintai. Mudah-mudahan mereka semua dikumpulkan bersama Rasulullah. Al-Fatihah hadiniyah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana ashrafna ala rasul ashrafna fatub alaina tawba tagsilu likulaba wasulana awrati wa amin rawati wa ghfir li walidina rabbi wa maulidina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma amin rabbi asma fazlam wajudan manna la bintisabi minna bil mustafa rasuli nazar bi kulli suri bil mustafa rasuli nazar bi kulli suri bil mustafa rasuli nazar bi kulli suri صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه حداد التشرب والحمد لله بالبدء والتناهي حمدا كثيرا دائم مع محبة النسائم